Santri itu gimana sih? Kok pertanyaannya beda ya? Assalamualaikum, nama gue Oji. Aku Balkis. Salam kenal, saya Anwar Ibnu Ahmad. Saya Fajar Insani. Aku Rifatul Mahmudah. Nama gue Dirvan Maulana. Halo, aku Nisa. Pesantren sejak kapan? Sejak lulus SMP. 2010. 2011 sampai 2015. 2011-2012. Sejak SMP. 2008 setelah lulus SD sampai 2016. Menurut kamu, santri itu apa sih? Orang yang hebat, orang yang berani. Seorang pelajar, dia menuntut ilmu di sebuah pesantren. Ya, orang yang belajar di pesantren. Ngaji di pondok pesantren tentunya. Kesehariannya disibukkan dengan mengaji, menghafal, dan belajar. Dua hal yang paling lekat sama santri, menuntut ilmu ibadah. Adalah orang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk ilmu ya. Baik itu proses pencarian sampai juga mengamalkan. Pada masa-masa waktu senang-senangnya, dia berani meninggalkan itu semua untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah, yaitu menuntut ilmu. Mengedepankan nilai-nilai keislaman sekaligus juga ke Indonesia. Apa motivasi kamu pesantren? Dipaksa atau inisiatif pribadi? Sebetulnya Awalnya sih dipaksa ya untuk 3 tahun pertama. Tapi pas kuliah, keinginan aku sendiri sih. On my own will. sejujurnya pada awalnya karena background keluarga saya pesantren, mau nggak mau saya pun harus ikut pesantren. Namun ya pada akhirnya saya juga menikmati lah hidup di pesantren itu. Terpaksa. Lama-lama biasa. Lebih dipaksa sama orang tua. Jadi bukan berangkat sepenuhnya dari hati gue sendiri. Awalnya itu aku disuruh orang tua. Tapi ketika lihat pesantrennya, ya aku mau sendiri. Saat itu saya nggak punya pilihan lagi untuk sekolah, jadi ya terpaksa ke pesantren. Tapi itu inisiatif pribadi juga. Inisiatif pribadi buat ngindarin kekangan orang tua. Dulu nakalnya kamu di pesantren gimana? Gue bukan termasuk santri yang nakal ya. Banyak sih ya. Lagi rebahan-rebahan di kamar, ada razia. Akhirnya ngumpet di bawah kasur gitu ya, terus ketahuan. Ngerokok atau keluar-keluar warnet buat main PS. Pertama, selalu tidur pas ngaji. Kedua, suka males piket. Tapi pernah satu waktu gue tuh ngelanggar ke luar pondok, lihat pertandingan bola Liga Champions. Pernah bawa HP sih. Nonton bioskop, izinnya itu ini ya, belanja mingguan gitu. Setiap minggu pasti ada jadwal saya itu keluar main PS. Nakal-nakal saya nggak pernah ketahuan sama pengurus. Karena keluarnya sama pengurus. Maaf ya Umi. Gimana pandangan kamu bahwa santri itu selalu dianggap serba bisa dalam persoalan agama? Apalagi kalau udah pulang kampung. Enggak gitu juga sih, karena tiap-tiap santri ini punya skillnya masing-masing di beberapa bidang tertentu, nggak semuanya bisa. Orang tahu santri itu ya yang tahu segalanya tentang agama, but it's not really true, I guess. Kalau memang kita bisa menjawab, ya jawab aja. Kalau memang nggak bisa menjawab, ya bilang aja nggak tahu gitu. Kalau nggak tahu, jangan asal jawab. Kita tidak bisa selalu mengikuti ekspektasi orang. Minimal-minimalnya mampu menanamkan akhlakul karimah dan kerukunan masyarakat di sekelilingnya gitu. Santri bukan hanya mumpuni dalam bidang agama, tapi dia juga bisa di lain banyak hal, seperti halnya manajering, kemudian entrepreneurship dan sebagainya. Pernah nggak kena skebis? Itu katanya dari gato-gato ya. Kata orang kalau belum kena skebis tuh belum jadi anak santri. Pernah. Pernah di tangan Pertama kali orang yang kena skebis itu saya waktu itu. sampai hijau-hijau gitu kan.
Pasti ya, meskipun gue dulu merawat diri gitu ya, mandi sampai 3 kali, tetap aja Nggak separah sama teman-teman yang lain. Tapi itu cukup mengganggu hafalan. Alhamdulillah ya belum pernah kena. Alhamdulillah sih nggak pernah. Menurut kamu, apa sisi lain santri yang nggak banyak diketahui orang? Santri itu suka Sebenarnya santri sekarang nih udah gaul dalam arti positif ya. Jadi udah tahu update terkini apa. Dalam pesantren kita diajarkan tentang kebersamaan, ya kan, keberagaman. gosok, meminjam tanpa meminta izin, dengan dalih kalau santri sesama santri ya pasti ulama ridho, mereka pasti ridho gitu lah ibaratnya. Pasti banyak sih yang tahu kalau suka tidur. Pinter bersama, kenyang bersama, ya kan, tidur bersama. santri senakal apapun, itu masih kalau pulang ke rumah itu sholat lagi, taubat lagi. Suka mencintai dalam diam kali ya. Masih rajin jamaah sama ngaji Quran nggak habis keluar dari pesantren? Waduh, ini berat. Aduh, pertanyaannya cukup menampar muka. Saya sekarang masih tinggal di lingkungan pesantren jadi masih aman. Alhamdulillah. Sejujurnya tidak. Sulit untuk mempertahankan effort yang sama ya. Udah jarang banget, nggak kayak di pondok. Ya, kadang ada waktu-waktu yang kayaknya harus baca Quran gitu. Alhamdulillah kalau ngaji, alhamdulillah lah ya gitu. Ada ngaji mah gitu. Jamaah tapi nggak di masjid, mungkin di kosan sama temen, baca Quran pun sendiri gitu. Pesantren itu lingkungan yang bikin rajin banget dan ketika keluar susah untuk mempertahankan itu. Insya Allah girah atau semangat untuk meneruskan, melanjutkan tradisi atau kebiasaan baik itu pasti ada, pasti. Bisa mempertahankan rajin jamaah atau ngaji Quran, itu tetap sih menurut gua. Gimana cara kamu mempertahankan identitas kesantrian setelah keluar dari pesantren? Yang ditampakkan itu nilai-nilai dari agama Islam sendiri, tapi bukan hanya sekedar aksesoris gitu loh, Mbak. Ya unggah-ungguh. Akhlak lah ya. Bersosial dengan masyarakat atau teman-teman. Mengedepankan akhlak ya. Tidak lupa tempat dulu kita mencari ilmu, pesantren dulu. Dimanapun kita berada, apapun yang kita pelajari di pesantren sebelumnya terkait dengan akhlak itu waktunya kita menerapkan di masyarakat. Gue teringat ungkapan guru gue di waktu pesantren. Malam yahriful usul hurrima anil usul. Ya udah keluar pun harus tetap jadi santri. Al-Islamu laisa dinul aqidatan wa syari'atan faqat. Bal Islam yaitu dinul adabi wal hadarah, dinul ilmi was thaqafah, dinul tamaddun wal insaniyah. Tetap mengamalkan hal-hal yang baik di pesantren seperti tadi sholat jamaah, membaca Al-Quran, diskusi dan lain sebagainya. Sesimpel itu sih. Gimana cara kamu sebagai santri menanggapi isu radikalisme? Harus kritis. Mana baik, mana buruk. Kita itu para santri ketika di pesantren dituntut untuk radiks ya, mengakar secara pemikiran, ya artinya kritis. Memproduksi konten-konten yang positif. Belajar agama lebih baik dan tekun. Ketika tahu lebih banyak, kita tidak akan mudah menjudge atau tidak akan mudah mengafirkan, bahkan sampai kekerasan itu ya. Kita tunjukkan bagaimana Islam yang sebenarnya, Islam yang damai dan gak nyalah-nyalahin orang. Pesantren itu hidup rukun, saling bantu, dan saling menjaga satu sama lain. Radikalisme menjadi musuh kita bersama. Agama Islam bukan mengajarkan tentang kekerasan, tetapi mengajarkan tentang perdamaian dan persatuan. Nyesel nggak Mas Andren? Kalau enggak, kasih tahu ke orang-orang alasan kamu bakal bersyukur banget jadi kaum sarungan. Hai, ya ampun. Gua nggak menyesal. Gua nggak nyesel sama sekali pesantren. Jujur, aku nggak nyesel sama sekali. Justru merasa sangat beruntung ya. Walaupun aku terpaksa ya gitu pesantren, tapi nggak ada penyesalan. Gue bersyukur banget kaum sarungan itu, karena kaum sarungan pertama banyak temennya,
jadi mandiri, jadi kenal banyak karakter orang. Gitu kan. Kemudian ketika kita bahagia ya kita harus bisa saling membahagiakan satu sama lain. Pinter mempinterkan satu sama lain gitu kan. Kamu bisa belajar langsung sama orang yang berilmu yang benar-benar ngarahin kita ke kebenaran. Ketika pesantren itu bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang sosial dan suku yang berbeda gitu. Jadi memberikan pengalaman kepada kita untuk mengenal perbedaan. So if you wanna find some answer about how to live peacefully, come to pesantren. Kehidupan di pondok pesantren itu cukup sulit kita temukan di luar pesantren. Dan nyantri itu asik banget.